Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat KKC yang saya banggakan. Setiap pasutri atau pasangan suami istri tentu mengharapkan pernikahan yang sehat dan bahagia. Secara khusus, sehat dan bahagia dalam menjalin komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Sebab komunikasi yang sehat dan bahagia antara suami istri adalah merupakan salah satu kunci utama dalam tahapan mewujudkan keluarga yang samarah atau sakinah, mawaddah, dan rahmah. Banyak pasangan yang Allah berikan karunia kepada keduanya dengan nikmat-nikmat di luar daripada kemampuan berkomunikasi antara suami dan istri. Ada di antara kita, alhamdulillah, diberi karunia ketampanan fisik atau kecantikan wajah. Ya, suami gagah, istri yang jelita. Tapi ternyata itu tidak menjadi jaminan untuk kemudian terbangun satu komunikasi atau satu pola komunikasi yang sehat dan bahagia di antara suami dan istri. Sehingga ketampanan seorang suami, kecantikan seorang istri bukan jaminan untuk sehatnya pola komunikasi dan bahagianya pola interaksi di antara keduanya. Ada juga yang kemudian Allah karuniakan ya berupa limpahan materi, ya, jabatan yang tinggi, pendidikan yang memadai. Tapi semua itu ternyata tidak menjadi jaminan untuk mengalirnya satu pola komunikasi yang sehat dan bahagia antara suami dan istri. Saya membaca dalam salah satu situs berita populer bahwasanya tahun silam ada 11, ya, berita ini ada di tahun silam bahwa ada 11 pasangan selebritis yang terlihat harmonis, terlihat akur, terlihat rukun, tapi kemudian tiba-tiba bercerai. Yang kemudian netizen, kemudian publik terperangah, publik kaget dengan perceraian keduanya yang tiba-tiba, yang setelah ditelusuri ternyata ya pola komunikasi di antara keduanya yang tidak terjalin dan tidak mengalir secara sehat dan bahagia. Padahal keduanya atau salah satu dari pasangan ini itu adalah seorang selebritis, seorang artis yang notabene memiliki image yang positif ya, di kalangan masyarakat. Bahkan sahabat KKC yang saya banggakan, tahun ini ada seorang pejabat negara yang merupakan atau pangkatnya jabatannya itu setingkat di bawah presiden, di bawah koordinasi presiden secara langsung, yang tahun ini mengajukan gugatan cerai untuk istrinya. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, data ini, berita ini tentu saja menjadi satu fakta bahwasanya pola komunikasi yang sehat dan bahagia bukan berdasarkan bagaimana teks-teks psikologi, bukan bagaimana teori-teori komunikasi itu dikuasai. Tapi bagaimana kita mampu menguasai diri dalam praktek nyata kehidupan suami istri untuk kemudian saling memaklumi, saling menahan diri, menguasai diri untuk tetap berkomunikasi secara baik, secara sehat dan bahagia sebagai salah satu kunci utama terbangunnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sahabat KKC yang berbahagia, dalam sebuah teori motivasi, dalam sebuah teori pendidikan ada yang disebut dengan growth mindset, ya, satu paradigma berkembang yang kemudian pada beberapa tahun silam, ya, di Barat ada seorang peneliti yang kemudian mengembangkan teori ini, growth mindset ini, ke dalam ranah pernikahan. Bahwasanya paradigma berkembang itu bisa berlaku pada pola komunikasi suami istri. Nah, ada beberapa kata kunci terkait dengan paradigma berkembang atau terkait dengan teori growth mindset ini untuk kemudian menjadi salah satu kunci membangun komunikasi yang sehat dan bahagia di antara suami istri. Yang pertama, bahwa seorang suami, seorang istri harus memiliki dan menjaga positive thinking. Dalam arti kata, seorang suami atau seorang istri harus memiliki prasangka awal bahwasanya memang dia mampu untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sejak awal suami istri yakin bahwasanya mampu untuk membangun komunikasi yang sehat dan bahagia. Ketika seorang
baik suami atau istri, terkungkung dalam mindset bahwasanya dia tidak mampu membangun komunikasi yang sehat dan bahagia, maka pola komunikasinya akan seperti itu. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Saya akan memberikan kepada seorang hamba tergantung bagaimana seorang hamba itu berprasangka terhadapku. Maka jangan sampai langkah awal dari growth mindset ini, yaitu positive thinking, tidak kita miliki. Karena ketika kita berpikir secara positif, maka kita akan memiliki satu energi yang sangat besar, satu modal yang sangat kuat untuk menjalin pola komunikasi yang sehat dan bahagia dengan pasangan kita. Nah, yang kedua, langkah untuk mewujudkan atau derivasi daripada growth mindset ini adalah kepercayaan diri. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kemampuan untuk kita mengembangkan, untuk kita bisa cepat beradaptasi, untuk kemudian kita mampu untuk mengembangkan atau menjalin pola interaksi yang saling membahagiakan satu dengan yang lainnya, antara suami dengan istri, ya, antara suami dengan istri. Nah, kepercayaan diri ini dibutuhkan agar supaya seorang suami atau seorang istri tidak merasa inferior dengan kemampuan-kemampuan atau kelebihan-kelebihan pasangannya dan keterbatasan-keterbatasan dirinya. Ketika seorang suami misalnya ya dengan gelar S1-nya bertemu dengan istri yang bergelar S2 atau lebih daripada itu, ketika seorang suami misalnya memiliki penghasilan sebulan lebih rendah, lebih kecil daripada penghasilan dari istrinya, maka kepercayaan diri ini dibutuhkan untuk kemudian tidak mengalami satu gangguan mental, satu gangguan psikologis atau inferior yang membuatnya terbata-bata dalam menjalin komunikasi dengan pasangannya. Begitu juga sebaliknya. Ketika seorang istri melihat bahwasanya ada kesenjangan dalam nasab, kesenjangan dalam materi, kesenjangan dalam fisik yang kemudian bisa mengganggu daripada kepercayaan dirinya, ini juga akan mengganggu, akan mempengaruhi daripada pola komunikasi sehat dan bahagia yang ingin dibangun di antara keduanya. Yang ketiga, dari teori growth mindset dalam dunia pernikahan itu adalah meningkatkan kemampuan diri. Ya, kita ini adalah manusia berakal. Kita ini adalah makhluk yang berpikir. Dalam arti kata, Allah memberikan kita karunia untuk memiliki kemampuan dan potensi untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada diri kita. Baik potensi kognitif, ataupun potensi material, atau kemampuan life skill, dan sejenisnya. Ya. Itu semua berpotensi untuk dikembangkan dengan beberapa cara. Misalnya konseling, ya, atau misalnya melalui training, ataukah dengan cara membaca buku-buku yang terkait dengan potensi-potensi tersebut. Maka seorang suami, seorang istri, jangan sampai vakum dari segala proses dan upaya untuk mengembangkan dirinya. Kenapa? Karena suami istri itu akan berkembang pola komunikasinya sesuai dengan dinamika yang akan dia jalani pasca dari pernikahannya tersebut. Seorang suami dengan interaksi eksternalnya, seorang istri dengan interaksi eksternalnya, sosialnya, itu akan mempengaruhi daripada pola komunikasinya. Maka suami dan istri harus mengupgrade, harus mengembangkan kemampuannya agar kiranya kemampuan komunikasi ini berjalan seiring. Jangan sampai salah satunya terupgrade secara dinamis, sementara pasangan yang satu itu, atau suami atau istri, salah satu dari pasangan itu, kemudian tidak mengupgrade atau tidak mengembangkan kemampuan komunikasinya. Yang keempat, ya, dari teori growth mindset ini, jangan mudah berputus asa. Ya, namanya tantangan rumah tangga pasti selalu ada. Dari perbedaan-perbedaan pola komunikasi, ya, mungkin akan membuat kita kadang-kadang merasa rendah diri, kadang-kadang kita terpukul, kadang-kadang kita harus mengevaluasi diri, tapi jangan sampai membuat kita stagnan, membuat kita vakum, membuat kita terhenti. Lalu kemudian seolah-olah disitulah batas akhir kebersamaan kita dengan pasangan tersebut. Jangan mudah berputus asa, ya, karena sebuah keputusasaan dalam membangun komunikasi akan membuat kita mengurung diri, membatasi diri dalam ruang-ruang komunikasi dan interaksi termasuk dengan pasangan kita. Hati-hati, kadang-kadang pasangan kita tidak siap untuk mendapati satu perubahan pola komunikasi dari kita disebabkan rasa putus asa, ya, dari perasaan inferior seolah-olah memang kita sudah tidak mampu mengembangkan diri secara khusus dalam membangun pola komunikasi. Yang kelima, sahabat KKC yang saya banggakan, membangun kesepakatan dengan pasangan untuk bersama-sama menjalin komunikasi yang sehat dan bahagia. Sepakatilah pola komunikasi yang sehat dan bahagia itu bentuknya bagaimana.
kata-kata, kalimat-kalimat, frasa, dan diksi yang akan kita gunakan agar supaya terjalin pola komunikasi yang sehat dan bahagia. Itu bagaimana? Buatlah kesepakatan, karena dalam salah satu kata kunci untuk membangun keluarga yang sehat dan bahagia, membangun hubungan komunikasi suami istri yang sehat dan bahagia adalah saling membantu. Suami membantu istri, istri membantu suami, untuk keduanya menemukan satu kesepahaman, satu kesepakatan dalam kata-kata, dalam kalimat-kalimat bersama, yang kalimat dan kata-kata itu disepakati adalah kata-kata kunci dalam komunikasi yang sehat dan bahagia di antara keduanya. Kemudian yang terakhir, ya, langkah teknis dari teori growth mindset dalam dunia pernikahan adalah tidak berprasangka buruk kepada Sang Pencipta. Ya, ketika ada gesekan, ketika ada perbedaan yang cukup mengganggu komunikasi di antara suami istri, kembalikan kepada Allah. Ya, untuk kemudian kita meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan atau memberikan kita pola komunikasi yang sehat dan bahagia kembali, sebagaimana ketika kita merasakan dan memiliki pola komunikasi yang sehat dan bahagia itu di awal-awal pernikahan kita, ketika kita masih merasakan satu kecintaan, satu rasa sayang yang utuh, yang besar terhadap pasangan kita. Gesekan yang terjadi, perbedaan yang terjadi antara suami istri, jadikan sebagai anak tangga untuk kemudian kita bermunajat, memohon kepada Allah, karena kemampuan-kemampuan untuk menjalin dan membangun pola komunikasi yang sehat dan bahagia, semua itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sahabat KKC dan kita semua diberikan karunia untuk bisa membangun pola komunikasi yang sehat dan bahagia, agar terjalin dan terbangun pula satu bangunan rumah tangga yang cerdas, bangunan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Barangkali demikian. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.